Kita tepuk tangan sekali buat ketiga narasumber yang sudah masih terus semangat ya Bapak Ibu hadirin peserta seminar yang berbahagia. Masih ya? Waktu terus bergulir, sudah mendekati siang makan siang ya. Jadi jangan khawatir, nanti akan ada makan siang. Nah, tadi ketiga narasumber sudah memaparkan materinya. Sekarang kita punya waktu kurang lebih 50 menit untuk sesi tanya jawab, di mana sesi tanya jawab akan dibuka menjadi 2 termin. Setiap terminnya ada 3 penanya. Siap-siap. Setiap penanya nanti akan saya beri hadiah, tapi hadiahnya MUK ya. Hadiahnya MUK. Ini bukan sembarang MUK ya, karena MUK ini nggak bisa didapatkan di tempat lain. Ini hanya di hari ini diterima dulu. Karena ini apa namanya sudah di stempel ya. Nggak boleh menduplikasi ya. Ya, langsung saja untuk sesi tanya jawab ini diawali oleh termin pertama dari bagian depan. Sempatan nomor Akademi 2017-015 dari Akademi Militer. Yang saya ingin tanyakan kepada keynote speaker atau Pak Profesor Dr. Armadi Armawi tentang bagaimana terkait dengan bahaya radikalisme dan bahaya ancaman cyber dari segala sisi, dari kemajuan teknologi dan media sosial. Kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana upaya yang kita harus lakukan sebagai generasi muda dalam mengimplementasikan rasa memiliki atau sense of belonging Pancasila terhadap media sosial atau teknologi kemajuan teknologi saat ini. Bagaimana langkah-langkah atau langkah preventif pencegahan terhadap bahaya radikalisme tersebut dengan mengimplementasikan Pancasila terhadap media sosial saat ini. Selesai. Taruna nomor Akademi 17032 dari Taruna Akademi Kepolisian. Mohon izin, pertanyaan ini saya tanyakan untuk Bapak Profesor Armawi. Saya juga pernah mengikuti seminar diambil oleh narasumber Bapak mantan Panglima TNI Bapak Gatot Nurmantio. Di situ saya juga sempat mendengar bahwa ancaman bangsa Indonesia mendatang yaitu pada 2030 akan ada proxy war atau bisa dikatakan tadi perang fisik atau mindset. Di sini bisa kita kembangkan, berarti di situ ada perang informasi seperti hoax, isu, sara ataupun ideologi yang termasuk di yang dikatakan oleh Sun Tzu, menaklukkan musuh tanpa bertempur. Jadi tidak perlu kontak fisik antar negara, namun hanya memasukkan isu ke dalam suatu media sosial atau mengadu domba masyarakat dengan masyarakat atau masyarakat dengan pemerintah. Dengan begitu, dengan mudah suatu bangsa atau negara akan pecah. Mengingat pada tahun tersebut juga Indonesia akan bertemu atau dihadapkan dengan bonus demografi, di mana usia produktif itu jauh lebih banyak dibandingkan usia lanjut yang tidak produktif. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara agar bonus demografi ini menjadi tepat guna bagi kemajuan bangsa? Karena ketika yang kita takutkan, ketika usia produktif ini bukan menjadi kemajuan, tapi menjadi senjata bagi negara lain untuk memasukkan ideologinya melalui globalisasi, contohnya untuk memecah negara ini. Singkatnya pertanyaannya, Mas. Siap, mohon izin diulangi, bagaimana cara agar bonus demografi pada tahun 2030 ini memajukan bangsa, bukan untuk bagi senjata negara lain untuk memasukkan ideologi lewat globalisasi untuk memecah negara ini. Terima kasih, Pak Roy. Ya, terima kasih kepada Bapak Profesor terkait upaya yang kita lakukan sebagai generasi muda dalam rangka melakukan pencegahan terhadap radikalisme demi kebutuhan Pancasila. Baik, terima kasih
Ivani, ya, Mas dari Ivani ya. Ivani Akmil. Akmil. Jadi masalah radikalisme ini kan bukan sesuatu yang baru. Waktu saudara belum lahir dia juga sudah ada. Nah, ditambah sekarang itu menjadi sesuatu yang luar biasa karena tadi amplifiernya besar sekali. Dulu tidak, mungkin ada yang generasi saya. Dulu ada namanya ekstrem kiri dan ekstrem kanan, ya. Tapi waktu itu media mainstream saja yang ada. Televisi saja waktu itu hanya satu, TVRI saja gitu. Tapi sekarang kan sudah banyak. Nah, kebetulan kemarin saya mengajar sedikit tentang geopolitik. Ternyata cara-cara begini sebenarnya itu adalah cara-cara untuk membuat masyarakat juga panik. Ya, saya bicara salah atau benar, saya tidak dalam kapasitas menjudge. Tetapi yang perlu kita waspadai adalah kita melihat dari mana ini terjadi. Karena apa? Karena seperti itu. Saya selalu katakan proses kapitalisasi tadi sudah dikatakan. Pengguna media sosial dapat dikatakan terbesar di dunia Indonesia. Ini adalah pangsa tadi. Pangsa, kalau dia pangsa, ini bisa dikapital. Kenapa hoax berkembang dengan baik? Karena ada industri hoax yang memproduksi itu sehingga mendapatkan kapital. Itu yang harus diwaspadai, itu yang harus dipahami. Jadi kadang-kadang bersyukur juga orang yang nggak punya HP, nggak orang di kampung itu. Saya ingat dulu ada namanya Menteri Pranseda, ya. Pranseda itu Menteri Keuangan, juga dulu pernah jadi Gubernur Bank Indonesia pada zaman Pak Harto itu. Pas dia sudah tidak jadi menteri, semuanya dia pulang ke kampungnya, tinggal di Flores di pinggir pantai, lantas tidak ada alat elektronik sama sekali, tenang dia. Ada teman saya juga pergi berobat stroke di Amerika yang sudah kedua kali. Terapi dokternya itu ada aneh, apa? Gak boleh lihat televisi. Karena setiap lihat televisi, darahnya mengalir ke otak, apalagi tentang Indonesia. Tensinya tinggi. Nah, jadi sebenarnya tadi dulu saya pernah menulis juga itu di Buletin Akmil itu, literasi digital itu sangat penting. Ya, ikutlah tentang digital itu, pemahaman luar biasa. Saudara, tadi saya katakan Jepang yang begitu canggih negeri itu 30% penggunaannya, kecil kan artinya. Kenapa dia mau menggunakan hal itu kecil? Karena kalau tidak penting dia tidak. Kita kan tidak, seolah-olah kalau kita tidak ikut di dalam itu, kita nggak stylish gitu, nggak gaya. Saya pernah membaca satu artikel, tapi artikel itu tidak sempat menggegerkan Indonesia. Di majalah di pesawat itu kan ada majalah itu. Di situ ditulis HP itu lebih hebat daripada Tuhan. Gitu. Nah, memang tidak seperti itu. Coba kalau orang tahu yang agak radikal tadi pasti akan dicekamnya habis. Tapi kenyataannya seperti itu. Tadi ada mengatakan 12 jam per hari. Berarti kapan kamu sekolah? Kapan kamu baca textbooks? Kan itu jadinya seperti itu. Jadi
itu yang apa? Tadi dikatakan rata-rata 3,5 kan? Itu pun sudah terlalu banyak sebenarnya. Lantas saja yang lain apa? Menyusui anak? Tidak. Masa? Tidak. Ini kan sesuatu yang harus menjadi pertanyaan. Ya, jadi ternyata waktu televisi ada, killing field terbesar adalah anak di depan televisi. Sekarang apa? Kan jadinya seperti itu. Jadi soal radikalisme ini sebenarnya ya kita tanggapi dengan baik, tetapi kita harus kembali lagi. Tadi saya katakan kalau dia kusut, beli pangkal kita. Apa sih komitmen kita berbangsa dulu? Ya kan? Karena ada 1.350 kesukubangsaan supaya dia menjadi satu di Indonesia, maka dia diikat oleh Pancasila ini. Kita gagal membangun proyek Indonesia dari tahun 28 sampai hari ini. Ada pertanyaan yang dilakukan oleh mahasiswa saya pada generasi anak umur 19 tahun ke atas. Bagaimana Anda tahu tentang Indonesia? Indonesia perbedaan itu, katanya. Nah, bahaya itu. Dia tidak mengerti bahwa dulu orang bersumpah untuk menjadi Indonesia. Itu satu. Yang kedua, jadi kembali kepada Pancasila. Itu adalah sesuatu obat yang paling mutiara. Nggak ada yang bisa kita lakukan. Marxis nggak bisa. Apa yang kita lakukan? Nggak bisa. Tetapi radikal itu adalah sesuatu yang isu yang juga seksi gitu loh. Ya, untuk mengintervensi seperti itu. Yang selanjutnya, kalau saya tidak salah tangkap, itu bagaimana cara dari Akpol ya agar bonus demografi menjadi tepat guna untuk memajukan bangsa gitu. Ya, oke. Saya bukan orang Soeharto, tetapi ada kata-kata bijak yang selalu Pak Harto kemukakan. Pakai bahasa Jawa, walaupun saya bukan orang Jawa, istri saya orang Jawa. Ojo gumunan. Karena kalau orang gumunan mudah ditipu. Tadi diceritakan oleh Mas Riki, itu adalah kasus-kasus karena dia guru. Bayangkan, kasus itu selalu berulang kali. Ada namanya Dimas Kanjeng aja, jangan yang canggih begini. Dimas Kanjeng aja seorang intelektual yang hebat, ketipu. Loh, saya selalu katakan kepada mahasiswa saya bahwa kok dia ngajak-ngajak orang untuk menjadi orang kaya yang dia sendiri tidak kaya. Gimana otak ini? Kalau orang memang bisa jadi orang kaya dengan kemampuannya sendiri, tidak mungkin ngajak-ngajak yang lain. Logikanya itu yang dikatakan tadi. Literasi digital, literasi keuangan. Ada mahasiswa saya yang sedang menulis tentang literasi perbankan, tentang currency, ya, cryptocurrency itu juga sekarang menjadi ancaman yang luar biasa. Tadi saya katakan kepada ibu bapak sekalian, tolong baca buku namanya Predators, The State Predator dari Gabriel. Semua ini sudah dibayangkan oleh David Carter pada tahun 96. Ini seperti ini. Saya kadang-kadang begini ya, lihat saya duduk di gedung PAU itu, lantas ada pegawai itu beli satu apa namanya, entah entah apa gitu, pakai GoFood gitu. Saya bilang anak ini miskin, tapi sombong. Gimana tidak? Minumannya itu cuma harganya 3.500, go-nya itu 5.000 rupiah. Ini kan jalan itu. Bagaimana penghargaannya terhadap uang tadi? Jadi bagaimana bonus demografi itu bisa
menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Cerdas dia, entah dia sarjana, tidak sarjana, tetap dia harus cerdas menghadapi kehidupan. Karena tidak sedikit juga sarjana yang tipu orang. Coba, masa ya first travel bisa mengumpulkan dana 1,3 T? Nggak ada otak kita ini. Dan itu berulang-ulang. Saya juga sering juga mengatakan, di mana negara hadir? Di mana melindungi segenap bangsa dan seluruh kepada Indonesia? Itu harusnya. Kadang-kadang negara juga ya bermain di situ. Itu. Ya, jadi saya selalu membayangkan sebenarnya negara ini dibangun dengan konsep yang paling modern, tetapi kepala orangnya tidak modern. Itu. Saya malah mengatakan bak kekuasaan itu sama dengan ada dulu namanya kursi 5. Kalau sudah duduk lupa berdiri, itu ikonnya seperti itu. Kekuasaan juga seperti itu di Indonesia. Jadi itulah yang saya minta, bahwa cerdas, ya. Karena di dalam konstitusi cerdas, mencerdaskan kehidupan bangsa, enggak menjadi dokter, tidak menjadi profesor, tapi cerdas. Jadi manusia yang cerdas kan bisa menanggapi kehidupan, termasuk digital tadi. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya tadi ditanya sama Pak Tommy, Pak, apa pesan Bapak untuk anak-anak ini? Saya bilang, jadi Indonesia. Kalau tidak Indonesia diubah, kalau tidak jadi Indonesia. Bayangkan 1340 PBB saja tak bisa menyampung etnis gitu, ya, negara etnis itu. Negara di sana 200, kita punya 1350 kesukubangsaan. Apa mau jadi negeri semua? Jadi itu yang saya katakan, jadi Indonesia yang baik. Terima kasih. Terima kasih pertanyaan. Sebelumnya selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Junita dari Perguruan Tinggi Universitas Diponegoro. Sebelumnya izin bertanya kepada Profesor Armaidi. Sudah dijelaskan banyak tadi masalah sosial media, cyber itu merupakan pembahasan yang menarik, di mana cyber, sosial media itu bersifat kompleks, menyangkut berbagai bidang pendidikan, pertahanan, sosial budaya, agama, dan juga bidang-bidang yang lain. Kemudian tidak dapat dipungkiri untuk fenomena-fenomena akhir-akhir ini mengenai hoax ataupun ancaman-ancaman cyber yang lain. Tadi sudah banyak dibahas mengenai ancaman-ancaman cyber, tetapi selain dari dampak negatif cyber, kita juga tidak bisa mengesampingkan manfaat dari media sosial. Pertanyaan saya, supaya kita masyarakat Indonesia bisa mendapatkan manfaat dari kemajuan teknologi, kemajuan sosial media dengan adanya hal-hal negatif atau pengaruh negatif, itu bagaimana? Apakah yang perlu dibenahi terlebih dahulu itu entah itu sistem media sosialnya, sistem informasinya, atau sistem pertahanan nasionalnya, atau bahkan mungkin sistem pendidikan dari masyarakatnya, supaya manfaat dari sosial media itu bisa kita dapatkan dengan mengurangi resiko dampak negatif dari media sosial tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak, pertanyaannya luar biasa. Pertanyaan dulu ya. Dijawab ya Pak Ridin pertanyaannya. Oh, Bapak Armadi, silakan. Manfaat media sosial itu juga tidak kalah banyaknya. Saya selalu katakan kepada mahasiswa, ya, sebenarnya saya nggak perlu lagi mengajar saudara, saya bilang gitu. Ya kan, tanya sama Mbak Google, semuanya sudah ada. Itu manfaatnya luar biasa. Jadi saya tidak akan pernah mengatakan ini buku, ini apa enggak. Tapi yang saya heran, konten yang baik itu enggak disukai.
tidak disuruh juga gitu. Itu yang jadi persoalan sebenarnya. Lantas saya katakan begini, karena semua sudah ada di dalam media sosial, di dalam internet, ya, apa yang saya nilai daripada saudara? Saya angkat, saya dosen yang suka memanggil mahasiswanya satu-satu setiap hari. Mulai dari saya dosen pertama sampai hari ini. Karena saya mengagum sama dosen saya orang Belanda, semua nama muridnya. Nah, saya absen satu-satu. Di akhir semester saya bilang, ini rapor saudara. Saudara punya Pak Google yang lebih pintar tentang pengetahuan. Tapi yang ini adalah real time saudara punya komitmen enggak terhadap kelas saya. Itu saja saya bilang. Makanya sebenarnya apa sih sebenarnya merdeka belajar itu? Saya menerapkan itu. Tapi karena ada aturan 75%, apa itu harus kita pahami. Jadi kalau misalnya mau dihilangkan itu, ya sudah hilangkan itu dulu. Ada juga aturan. Nah itu yang perlu kita lihat itu. Jadi artinya banyak, manfaatnya banyak. Saya ngomong misalnya, kalau lihat basis geopolitik Indonesia didirikan apa Sumpah Pemuda, adakah tidak setiap tanggal 28 Anda buka itu? Kadang-kadang kita juga nggak tahu, ada di HP sudah seperti itu. Jadi banyak manfaatnya, banyak. Cuman sayangnya tadi ya, itu tidak menarik. Ya. Artinya itu juga belajar itu tidak menarik kadang-kadang seperti itu. Apabila saya banyak belajar dari media sosial itu banyak. Ya. Misalnya ada istilah yang agak aneh, seks keluar dia. Walaupun mungkin tidak begitu panjang, tetapi saya jadinya berkali inspiring gitu. Ya kita bisa berkreasi selanjutnya. Itu yang harus kita pakai. Tapi tidak sedikit konten tadi ya yang tidak apa. Saya katakan kepada saudara tadi bahwa hoax tidak ada masalah. Sama tadi kok ada pertanyaan kok media sosial yang kambing hitamkan? Nah kalau misalnya saudara saya kambing hitamkan, saudara marah saya. Iya kan? Tetapi sebenarnya adalah efek dari bohong terhadap orang lain itu yang menjadi objek hukum pidana. Hoaxnya sendiri ansih. Saya pernah membohongi istri saya pernah membohongi mak saya. Tidak kenapa saya, karena tidak ada efek yang membuat dia lihat. Tetapi itu tadi tidak ada itu. Boleh tanya itu sama Profesor Andianta. Tidak ada. Jadi implikasi yang berakibat merugikan orang itu dia. Jadi gadget sendiri adalah netral, sama dengan pisau. Mau saya buka mangga, tapi saya bisa juga menginginkan yang ini yang jadi salah. Itu sebenarnya. Jadi ini netral saja. Makanya saya katakan teknologi adalah alat bukan tujuan. Apalagi gaya hidup itu yang jadi masalah. Ya kan? Coba saudara bayangkan. Masa saudara beli gadget sampai 25 juta. Padahal yang dia cuma copy paste. Cuman pengen dilihat orang gambarnya itu loh, Apple Core gitu. Itu kan sudah tidak ada rasional itu. Kadang-kadang ya saya katakan di dalam otak kita ini ada sistem saraf yang kadang-kadang itu yang keluar agak gila-gila dikit. Nah, pendidikan gunanya adalah menekan yang bohong-bohong itu, meluaskan yang baik-baik. Termasuk agama itu menekan yang seperti itu. Jadi itu yang saya minta tadi kepada Mbak. Ya, bagaimana? Banyak yang baik. Ya, tanya obat apa? Batuk ada di sini. Kadang-kadang nggak perlu kita pergi ke dokter gitu.
ya kan? Tapi tadi saya katakan tadi, amplifiernya itu katanya Mas Redi itu diperbesar gitu, sehingga membuat orang panik, membuat orang apa. Jadi ya tanggapi aja ini biasa-biasa saja gitu ya. Kalau udah biasa nanti menjadi proses kapital, kita jadi sekarang kita jadi objek pasar gitu. Jadi apabila bonus demografi itu bisa dimanfaatkan dengan baik, jangan jadi objek tapi jadi subjek gitu. Begitu ya. Jadi media sosial adalah sesuatu yang netral, tergantung di mana dia dipegang. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Redi. Baiklah, sebelum closing untuk sesi pertama ini, itu beri kesempatan narasumber untuk komen 30 detik aja, Pak. Komen tentang seminar pada siang hari ini. 30 detik. Pak Prof dulu. Saya cuma bertanya, adakah di Apimil Taruna boleh pakai gadget gitu sama dosen atau pengasuhnya gitu, kayak di perguruan tinggi biasa? Nggak boleh. Nggak boleh? Nggak boleh, sepertinya. Artinya nggak boleh kan? Jadi artinya sudah punya aturan sendiri. Nah, di kami itu yang belum ada, tapi teman saya yang di UI sudah. Karena begitu sekali, karena ada persoalan etika dalam itu. Saya hanya bertanya begitu. Jadi mudah-mudahan tradisi itu yang bisa dilanjutkan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami sampaikan juga apresiasi yang luar biasa buat semua peserta hadirin yang ada di sini juga. Mulai kami yang mendukung yang sudah mengakomodasi acara ini sampai luar biasa. Dan marilah kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, budayakan untuk kata santun, bijak dan cerdas untuk bermedia sosial, untuk mempertahankan kebinekaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa demi ketahanan nasional. Mari mengedukasi generasi digital dan generasi jurnalis. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.